Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Malika. Selamat malam, Malika. Selamat malam, Kak Bayu. Malika, kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Punya waktu tahun lalu. Gimana ceritanya? Jadi awal mula itu sih kesurupannya di Tol Cipularang ya. Kamu kesurupan? Iya. Gimana ceritanya? Entah, jadi kayak lagi di perjalanan gitu tiba-tiba perasaan tuh kayak nggak enak. Terus lagi sama teman-teman tuh bilang, jangan gerak ya, di belakang tuh kayak ada yang ngikutin, kata dia gitu. Terus kan aku refleks langsung kayak maju duduknya, tiba-tiba di situ langsung hilang kesadaran. Waktu kamu hilang kesadaran, kata teman-teman apa yang kamu lakuin? Jadi kayak cuma nangis gitu aja. Nangis, terus disadarin kayak gitu, udah sadar, terus besoknya kayak berkelanjutan lagi. Itu kayak gitu lagi. Sama juga Sama, kejadian? nangis. Di tempat yang berbeda? Tempat yang berbeda. Pernah kayak di dalam mall. Gitu juga? Iya. Berarti kamu cukup sering ya? Cukup sering. Begitu kesurupan, apa sih rasanya? Badan tuh kayak capek semua, pegel-pegel kayak gitu. Ada yang masuk, ada yang apa, dari dada, dari pundak? Dari dada ya, jadi kayak sesak napas, langsung abis itu langsung kayak nangis. Hilang aja? Hilang. Kayak gitu. Waktu nangis kamu nggak tahu apa yang kamu rasain tuh ya? Sempet kayak ngerasain sih kayak masih sadar, cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain, untuk nyadarin tuh susah banget. Kayak gitu, jadi cukup lama waktunya, sampai kayak pingsan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore baru sadar. Lama banget. Iya. Begitu sadar apa rasanya? Capek, terus kayak udah kayak orang ngeblank gitu. Tapi nggak pernah kejadian kayak gitu lagi kan sekarang? Nggak pernah. Mudah-mudahan sih jangan pernah Mudah-mudahan lagi nggak ya. pernah lagi. Baik. Trauma. Malika, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna seseorang karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Indra. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan? Di sini saya mau menceritakan masalah keluarga ya. Ya, di sini kan saya menikah sama janda Oke. dan mantan suami istri saya ini akhir-akhir ini ngajak balikan sama istri saya. Terus reaksi Anda gimana tuh Mas Indra? Ya marah dan emosi kan. Terus si mantan suami istri saya itu ngancam saya mau saya. Lalu? Iya. Dan terus berapa minggunya gitu saya jatuh sakit. Terus? Sakit itu saya bawa ke rumah sakit dan sedangkan di sana nggak ada penyakitnya sama sekali. Akhirnya Anda kemana? Saya ke orang pintar. Apa katanya? Ada yang bikin. Mantan suami dari istri Mas Indra. Ya nggak terlalu nyebutin kayak gitu ya. Nggak tahu juga sih. Terus apa yang dilakukan di sana? Sembuh? Untuk berapa bulannya sembuh. Tapi habis itu kambuh lagi, sakit lagi. Dikirim lagi? Iya. Dari orang yang sama? Sa- Mas Indra tahu tapi siapa yang ngirim? ya tau lah. Oke. Terus reaksi Mas Indra setelah tahu gimana? Ya marah juga ya. Terus ya pergi ke orang pintar juga lah. Untuk Minta sesuatu barang buat jaga diri aja. Gitu. apa yang dikasih? Ada jimat 2. Disimpan sampai sekarang? Iya masih ada. Lalu tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Saya ingin menanyakan
benar nggak sakit saya ini dari si itu. Kalau terus ada yang di dalam diri saya mau keluarin gitu. Yang dalam diri tuh maksudnya apa? Merasa terancam, terganggu atau saya karena ini sakitnya aja? Merasa kayak ada yang ngikutin saya. Aha. Dan saya kerap melihat apa itu makhluk yang gimana gitu, yang bukan di nalar manusia gitu. Seperti apa? Ada yang perempuan, terus ada yang makhluk merah besar, ada tanduknya itu. Hadir dalam mimpi atau kelihatan wujudnya? Ada yang hadir dalam mimpi, ada yang sengaja bangunin gitu, nampakin diri gitu. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan itu bisa berakhir di sini dan kita bisa tahu ya dari mana sebenarnya asal gangguan itu. Kami akan ajak Mas Indra untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indra, dengan tanggal lahir 19 April 1994, sosok yang penuh dengan ketenangan. Apabila sosok Indra diganggu, saya melihat ia mudah sekali terpancing emosinya. Dari apa yang saya lihat, ia menjadi korban dari perbuatan orang lain. Hal ini yang menyebabkan ia langsung melakukan balas dendam kepada orang siapapun itu. Dari yang saya rasakan, sosok Indra mengalami sakit yang misterius. Saya melihat sosok tinggi besar dan berbulu. Apakah Indra mengalami sakit medis atau Indra diguna-guna? Kita akan memecahkan misteri ini malam hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Indra dengan tanggal lahir 19 bulan 4 1994. Betul? Betul. Indra menikah dengan seorang janda, tapi dia sakit hati karena mantan suami sang istri ngajak sang istri balikan. Lalu kemudian Indra sempat sakit, makanya Indra ke dukun untuk minta pengobatan, diobatin dan juga dikasih jimat untuk jaga diri. Betul. Tapi ya itu, Indra merasa diguna-guna dan juga karena diganggu sosok gaib juga, bentuk yang menyeramkan besar, ada yang merah juga. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk cari tahu sebenarnya siapa yang mengirim ini, siapa yang melakukan ini, dan sekaligus mau melepas dari semua teror yang dialami. Iya. Baik, Mas Indra. Sakitnya di mana ya, Mas Indra? Di dada, Di dada, lalu kemudian di kepala, kepala. seperti ada hewannya gitu. Hah? Terus di perut. Sebelumnya sudah mencoba cek ke dokter. Sudah 6 Dokter rumah bilang sakit. apaan tuh? Sakit biasa katanya, sakit tipes, kalau enggak asam lambung. Sakit kali ini. Sakit banget Aduh, perutnya. butuh pertolongan medis nih kayaknya. Ada air gak ya? Tahan. Di bagian mana, Mas? Tadi di sini, sekarang pindah ke sini. Sini sakit ya? Aduh, badannya kurus lagi. Ini Mas Indra, ini memang ada sakit beneran. Saya itu orangnya gitu tuh. Suka apa nggak suka diterima ngomongnya terserah deh. Yang penting saya ngomongin apa yang saya lihat gitu. Mas Indra pun sendiri ada sakit sebenarnya, tapi tadinya diguna-guna sama yang namanya. Nah tadinya tuh dia kirim nih, tapi sekarang lama-lama jadi penyakit beneran. Kamu udah pernah cek ke dokter yang ini nggak? Maksud saya nggak apa-apa, it's okay. Kamu udah pernah cek dokter yang bagian dalam? Udah. Internis gitu? Internis maksudnya. Iya, Pernah? udah yang buat spesial juga udah ada. Untuk yang bagian dalam juga udah ada. Ini kamu juga badannya kurus sih. Maksud saya dia lemah gitu loh. Baik. Ya. Gak kayak orang lain gitu gampang capek.
Jadi Aku kamu curiga ngeliat sih sebenarnya dengan virus juga. ada gangguan kesehatan juga sebenarnya ya. Sebenarnya tuh ya. Dan itu awalnya Kalau- akibat dari kiriman. Iya, Mistis. jadi awalnya kiriman mistis. Tapi jadi Gangguan medis. gangguan medis. Tapi di badannya dia juga masih dihuni makhluk halus. Yang saya bisa bantu di sini hilangin makhluk halusnya. Tapi nggak bisa nyembuhin. Secara medis harus Sakit tetap perutnya. ditangani oleh dokter. Ya, karena itu medis ya. Medical you have to go to see doctor. Setelah kamu medis, saya akan bantuin bersihin nih sampai bersih banget nih. Sampai turun nih. Tapi kamu janjinya masih tepat. Kamu harus cari dokter internis. Iya. Gitu. Ini sekarang kamu rasanya apa? Bagi air dong. Ada minum nggak? Udah dikasih minum kan tadi? Udah dikasih minum ya? Mana ya? Ini hilang. Ini. Malika kamu mau nanya nggak? Udah. Ada yang mau ditanyain Malika? Boleh. Mas Rudi, itu sakitnya di perut atau gimana? Seperti nusuk-nusuk? Iya. Coba Kalau lihat yang sakit perutnya itu- boleh nggak? Tuh. Itu apa ya bekas merah-merah? Bisa Mohon kerokin maaf ya, tadi. bukannya ini. Oh, Boleh emang dikerok. agak lebih naik nggak? Oh, Perutnya dikerok sampai dikerok loh. Iya. Baik, karena masuk angin. baik aku kasih dua option. If you were him, you're going to see doctor of normal. Dokter sih. Ya karena jelas ini ada gangguan medis yang harus ditangani Iya. secara tepat oleh dokter. Mas Indra, Paling nggak saya diobservasi tahu. lah. Saya percaya nih Mas Indra tuh ada makhluk halusnya di belakang. Tapi itu bisa saya atasin. Tapi kalau kamu sampai kerok gitu tuh, Iya. medisnya nggak ketolong, wah saya nggak tahu udah jadi kayak apa dah. Jadi ya bisa malah tambah parah dan kita nggak pernah tahu nanti ujungnya kemana. Oh sekarang rasanya apa coba? Sakit banget ya. Dia sakit banget. Ada obat Boleh minta lilin. Lilin. Untuk apa ya? lilinnya agak banyak aja, by 5. Kamu yang sabar ya. Sampai Mas Rudi, dikerok-kerok. itu hampir tiap hari ya sakitnya kayak gitu. Tunggu sebentar. Mas Rudi katanya tanya Malika, kamu hampir tiap hari ya sakit kayak gitu? Iya. Sebentar ya. tunggu sebentar. Suka tiba-tiba aja datangnya gitu sakitnya. Ini ada selain dari makhluk halus, sebenarnya sakit beneran tuh ada. Gitu. Iya. Kelihatan sih dia kayak menahan sakit banget. Loh. Dimatiin. Loh. Kenapa sih nih jadi aneh gini? Tuh. Wait a minute. Dia baru makan Dimakan lilin. lilin. Mas, Itu bukan dia yang mau lagi sebenarnya. ini dipengaruhi ada makhluk gaibnya ya. Kenapa? Just sit down and calm down. Kamu duduk, kamu Don't panic. tenangin. Just close your eyes and then merem aja, udah diem deh. Makin banyak gerak makin parah loh. Dia kayak mencium sesuatu dari kamu. Mengendus. Ada apa? Ini kiriman dari Mas. Kiriman. Ini kiriman dari Mas itu. Mas kirimin banyak makhluk halus. Malika itu Kenapa? kan sosok wanita satu-satunya di sini ya. Kalau misalnya ada yang kayak beginian, pasti jadi center of point. Dan diincar sama dia jadinya. Ya, Untuk apa sebenarnya ngeliatin kayak gitu? Iya.
Iya. Ah, jangan. Apa dia bilang? Mau ikut aku. Tapi Mas Indra, aduh saya khawatir kesehatan, tapi tiba-tiba dia berubah jadi orang lain. Iya makanya ini maksudnya mau ikut tuh apa ya? Aku pengen lihat. Hah? Nggak Enggak. Apa? Kenapa ingin dia Kenapa? mati? Mas Indra, Aku benci dia. kenapa? Benci? Ada apa emang? Dia bikin sakit hati aku. Malika nggak kenal sama siapa loh. kamu. Mas Indra. Nggak kenal Mas Indra, nggak kenal Mas Rudi, nggak kenal istrinya Mas Indra yang punya badan ini. Mas Indra bisa dengar saya nggak? Dia dikuasain apa sih ini Roy? Genderuwo, siluman, arwah, sampai- hantu, atau Saya melihatnya sih dia tuh sosok kayak antara genderuwo dan kuntilanak. Jadi percampuran antara genderuwo dan kuntilanak yang menyeramkan sekali. ada genderuwo? Dia tadi bilang suka ngelihat sosok merah besar. Itu apa genderuwo apa kuntilanak yang karena beberapa kali juga kamu pernah gambar genderuwo yang bentuknya warna merah gitu. Iya, jadi itu sebenarnya paradigma masyarakat ya. Genderuwo itu selalu Berbulu, warnanya bulu, hitam. hitam dan besar. Ada yang besar tapi berwarna-warni seperti coklat, seperti agak merah gitu. Ini ada suara aneh banget ya. Ini suaranya agak-agak aneh. I don't know from. Ini dia pengen Bay, aku minta tolong tanyain dia sekarang mau apa nih. Mas Indra, selamat malam. Siapapun yang ada dalam badan ini bisa dengar saya. Orang ini sakit dan mau sembuh loh. Saya pengen dia. Iya. Iya. Kenapa? Salah dia apa? Dia nggak salah apa-apa, nggak kenal malah. Ini Saya kamu disuruh orang juga. kamu Buat disuruh dia. kamu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh kamu datang ke sini? Kamu dikirim sama orang yang namanya betul? Kenapa kamu tanya-tanya? Betul apa enggak? Kenapa kamu tanya-tanya? Saya mau tahu karena saya merasa kamu sudah mengganggu yang ada di sini, termasuk bintang tamu kami, Malika. Siapa yang ganggu? Aku merinding. Kau bisa pergi ya, tinggalin badan ini ya. Tapi dia harus Siapa? Maksudnya Siapa yang harus? anak ini. anak ini, badan ini, kasihan dia nggak salah apa-apa loh. Kamu salah orang kali yang punya badan yang dia aja nggak tahu kenal siapa kamu. Kamu malah kayak begitu. Malika baik dan yang punya badan ini dia juga orang baik. Dan dia malah sakit sampai sekarang. Ini karena kamu yang ngerjain. Aku disuruh juga. Kamu Dia yang disuruh Rudi, Bay. Bukan kemauan saya. Tapi saya menjalankan tugasnya. Ini apakah Roy? Ini tuh dia. Genderuwo atau- mukanya dia. Jadi tuh gini loh, setengah genderuwo, setengah kuntilanak. Gila ya Roy Kiyoshi total ya. Naik meja loh Udah gue. naik duduk begini. Naik meja. Ini kamu ya? Ini kamu ya? Lihat sini. Lihat sini, ini kamu. Tuh kamu tuh. Jangan gangguin Malika. Saya respect loh sama kamu. Karena kamu sakit. Tapi makhluk halusnya kok jadi begini. Total. Dia marah ya, Roy. Kok ada suara kayak gitu? Kamu pergi tinggalin badan ini ya. Badannya kasihan. Orang ini kasihan. Banyak Biar teman dia aku. bahagia sama istrinya. Ya. Aku pun disuruh. Tuh, dia tuh disuruh, Bay. Tapi tetap sih harus ke medis. Nggak mau tahu. Iya, biarin dia ke medis ya. Biar dia ke dokter, biar sembuh. Dia harus ikut ke alam aku juga. Iya, kamu harus balik ke alamnya. Tinggalin badan ini, kasihan dia. Ini harus di cleansing dulu kali, Roy, biar dia Iya. pergi, Roy.
Kamu perlu apa untuk bensin? Bay, saya lihat makhluk ya, Bay. Jadi matanya tuh merah banget. Oh, kayak marah ya, Roy? Kayak marah gitu. Terus ada bercak-bercak darah di lehernya gitu loh. And then, Itu yang di badannya Indra. iya, Cewek ya mukanya. terus ini. Tuh. Lihat deh. Penuh dengan kebencian. Itu serem Saya- banget loh matanya. Butuh air kembang. Air kembang tolong. Air kembang aja atau perlu bubuk suci juga? Bubuk suci dan air kembang. Oke. Sama bubuk suci dan air kembang. Dia suka makan lilin ya. Iya makanya, gimana perutnya nggak sakit Iya, sih? jangan-jangan karena perut. Iya makannya jadi yang macem-macem gitu. Makhluk ini yang akhirnya masukin makanan-makanan yang aneh. Cara ngerusaknya jadi gitu. Gila ya. Dikirim, tapi dia juga nggak mau sebenarnya nyakitin si Indra ini. Tapi karena emang ada masternya gitu, ada tuannya, jadi dia nurut. Ini bisa sembuh ya secara mistis dulu. Secara mistis iya, tapi secara medis tidak. Harus ke harus. dokter. Tidak boleh ada excuse. Saya ini nggak punya uang ke dokter. No. Aduh, saya kayak nggak takut ke dokter. Katanya ngomongnya macem-macem. Ya terserah sih ya. Aku cuma life itu kehidupan adalah pilihan lah. Ya, justru Kalau saya jadi kamu ya, si Indra, saya tuh mau berobat ke dokter. ya